Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini, kata Allah. Fakashafna angka fito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan belum cawe itu, fokus belum cawe itu, kalau waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi saya ini tak latih gitu di wali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, teman gubernur banyak tuh. Kok delok susu rawani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran la tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak itu nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong itu numpak Alphard ono sing buka. Tapi kita tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyong sewu misalnya numpak Alphard tadi di neraka, kamu ya ikut di neraka.
Karena dia menikmati al-fat, lali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Tolong rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya dah. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa dikai kertu pinter gue jalalan. Jalalan gudel bisa gaya bisa. Gudel lu ora mana nih. Oh anu kangger wong iso maca kitab kok. Jas lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang nggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, kok kira-kira apa nih maksud anak kue melebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedamnya kesampaian. Syukurlah nak sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi ini perapatan. Bariku nglamun disetel. Jadi pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo wan terus rekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus apa idola sing duwe wae sing numpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utakem itu berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau
10%, cuma gayanya maca selawat, tapi sebetulnya gak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya maca selawat, aku peke ora tahu pengen melarat koyo. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya bu pasang neng kamar, was, bu partai, bu uang, bu kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi bedak sholat. Orang dihitung, dipoling mbak malaikat. Di survei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggo pemenangan. Tapi sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya ada jaminannya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok begitu. So wis kadung terus, so wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali kurang sama mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi karena niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya kok kawula sing elek, moro ngenteni dicelup. Terus ngerti nak waya yak mono kok Allah nyelup. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira darani karena itu gua blok apa sopan? Kira-kira nggak jawab ya? Gua blok kritik jauh, Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu, ngerti nak Allah yang mau wayai manggil. Jadi ya kerja malu wis niku. Jadi nak Allah hayya ala sholam pun Gusti. Hayya ala sholam pun teng mriki. Itu sudah jadi wali. Oh, itu saya buat tiru tapi kawin, enggak masalah. Tapi ini kan resep, no? Lo mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani merkomat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, dia bojo judes yo. Wali masyhur. Ana wali mau barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nanti ning akhirat dijak wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep moro-moro. Waktu bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis
Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Walillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang Cina yang mau fasek-fasek neng dalan yang ngono gue jalan ngalor itu percaya ini. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarithu min ali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Quran wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham dadi iki ora usah. Ora usah cara Gus Pak ra apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwon sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud, karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasul kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awwalin wal akhirin setelah sekian 2 hari. Minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh, Nabi kaget tuh. Kok kowe diwarai wong? Mboten nanti sing mati. Nabi. Kok kowe diwarai wong ndak ya. Terus. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi. Mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, enak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, bos sak ngene MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dunia. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek selek tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebes biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kalau biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kalau ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai toko
Disualami dicucupi munggah. Ya nggak apa-apa itu nggak dosa, tapi takut saya utek elek-elek ini ngejulakno perkara duniawi, show-nya itu loh. Jadi aku ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karepmu. Mulan ngarep ra ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes yang dia. Gus, jangan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, menaik kalau dereng tua. Dereng haji malah turun, topa menaik. Jalan era roh, dereng kiai malah nyala wong. Harusnya tahu tak menderek nang kota, akan sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah yo nerang. Lha kan jalan akhirat ora roh donya ora roh. Lah tak koyo wong iso urip. Jalan dunia ora roh, jalan akhirat ora mbok roh iku opo. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sutih, wah keren, sholat ngarepe akbar, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol.